Suatu ketika, hiduplah seorang raja yang bernama Arkide. Dia memerintah kerajaannya dengan cinta dan rakyatnya dirawat dengan baik. Mereka pada gilirannya memujinya tanpa akhir. Kau akan berpikir bahwa raja seperti itu akan bahagia, tetapi tidak Raja Arkide. Kau lihat, yang mulia, kuat, cerdas, dan seorang penguasa besar. Astaga, terima kasih atas pujiannya. Dengan senang hati Baginda, tetapi meskipun memiliki sifat-sifat hebat ini, ia tidak benar-benar memiliki siapapun untuk berbagi kegembiraan dengannya. Dan maksudku adalah seorang ratu. Dia mencari seorang wanita yang cocok untuknya, tetapi tidak ada satupun. Seperti yang ini. Mengapa kau membiarkannya pergi? Tidak satupun bisa mengerti tentang leluconku. Mereka tidak tahu cara tertawa atau bermain. Jadi ratu seperti apa yang kau inginkan? Seseorang yang suka petualangan. Dia yang pintar, lucu. Kau tahu apa maksudku? Kapan aku bertemu dengan yang seperti itu? Pada suatu hari, dia melihat sebuah kapal dagang di dermaga kerajaan. Dia memandangnya dengan sedih, mungkin bertanya-tanya tentang petualangan yang telah mereka lalui. Sebenarnya aku bertanya-tanya apakah aku harus menikahi seorang bajak laut. Oh, aku pikir rakyatmu tidak akan senang dengan itu. Benar. Arkide mengawasi para pelaut dan segera mendapatkan ide. Pedagang laut telah ada di seluruh dunia. Mungkin mereka akan tahu tentang seorang wanita yang aku anggap cocok. Jadi Arkide pergi menemui pedagang itu dan mengajukan pertanyaannya. Seorang wanita yang layak untukmu, yang mulia? Bagaimana dengan Putri Helena dari kerajaan di ujung barat? Aku telah mendengar bahwa dia dikenal karena kecantikannya. Belum lagi dia adalah seorang putri pesulap. Mengapa dia belum menikahi siapapun? Kami telah mendengar kisah-kisah aneh tentang bagaimana ia lolos dari tangan orang. Maksudmu melarikan diri? Tidak, sebenarnya maksudnya lenyap. Aku juga tidak memahaminya, tapi itulah yang kami dengar. Meskipun sedikit bingung, Raja Arkide ini sangat senang. Aku telah memutuskan untuk mengejar Putri Helena. Tunggu, untuk melakukan perjalanan itu, kau membutuhkan waktu 10 tahun. Apa? Dan untuk melakukan perjalanan kembali 10 tahun juga. Itu benar sekali. Mendengar berita ini, hati Raja Arkide tenggelam. Seperti acar yang mengerikan. Dia memberi hadiah pada para pedagang dan berlari kembali ke istananya, berpikir dalam-dalam. Benar-benar tenggelam dalam pikiran, dia tidak melihat kemana dia pergi. Yang mulia, King Arkide. Apa? Di mana aku? Dia telah tiba di sebuah ladang di mana gandum telah dibudidayakan. Betapa indahnya keemasan ladang itu. Para petani di tanah ini pasti baik dan gigih. Raja Arkide melihat sekeliling dan dia melihat 4 pria bekerja di ladang keemasan itu. Ketika mereka melihat dia datang ke arah mereka, mereka buru-buru bangkit. Punya siapa lahan ini? Ini milik kami, yang mulia. Kami bersaudara termasuk dalam keluarga petani. Kita membajak dan mengolah tanah, sekaligus mempertahankan sifat-sifat pribadi kita sendiri. Oh, itu sepertinya menarik. Tanyakan pada mereka bagaimana sifatnya. Maksudku, tolong yang mulia. Jadi, Raja meminta para pemuda itu untuk berbicara tentang sifat khusus mereka sendiri. Yang tertua, bernama Edmund, mengklaim bahwa dia dapat membangun sebuah menara yang cukup tinggi untuk melihat semua rahasia dunia dari sana. Yang kedua, bernama Kostia, mengatakan bahwa ia dapat membangun kapal yang akan begitu cepat, bahkan akan melampaui yang terbaik dari raja. Aku pikir ini hanya sebuah bualan. Tapi itu kedengarannya mengesankan.
Saudara laki-laki ketiga, Demian, mengatakan bahwa tidak ada makhluk yang dapat menghindarinya, karena ia dapat membuat alat apapun untuk menangkapnya. Dan dimanapun jatuh, dia akan selalu bisa mempertahankannya. Ini sangat sulit dipercaya. Dan bagaimana denganmu, anak muda? Dan adik bungsu, Orel, mengaku sebagai pemikat manusia, hewan, burung, dan apapun yang datang padanya. Sifatmu sangat tidak biasa bagiku. Raja memandang keempatnya dan berpikir keras. Mengapa? Ini sempurna. Hah? Tidakkah kau melihat? Orang-orang ini bisa membantu membawamu ke Putri Helena. Oh. Jadi dia menjelaskan semua yang dia inginkan dari mereka, yang telah mereka setujui. Keesokan paginya, 3 bersaudara mulai bekerja. Raja telah meminta berbagai bahan untuk dibawakan bagi mereka, dari batu terbaik sampai logam yang terkuat. Edmund sudah mulai membangun menara dan dalam 3 hari, menara itu sudah selesai. Bukankah itu luar biasa? Terkejut dengan menara, dia memanggil Edmund dan pergi mencari Kostia. Aku melihat saudaramu membangun perahu dengan bentuk yang sangat aneh. Ya, perahu yang dibangunnya tidak seperti yang biasa kita lihat. Itulah yang membuatnya istimewa. Dan itu benar. Ketika mereka sampai di dermaga, ada perahu yang telah selesai dibangun oleh Kostia. Kapal itu berbentuk sangat aneh. Dan orang mungkin akan menertawakannya, tapi raja tidak. Aku bilang, raja tidak. Maaf. Yang mulia, kapalnya sudah selesai. Bagus, ayo kita lihat saudara ketigamu. Mereka berjalan menuju ke workshop raja dan melihat Demian memegang alat yang terlihat sangat menarik. Alat itu terlihat seperti pistol yang bisa menembakkan jalan. Lebih baik menangkap daripada terluka. Wah, dia pria yang baik hati, bukan? Sepertinya begitu. Sekarang Edmund, apakah kau bisa melihat Putri Helena dari menaramu? Aku sudah melihatnya. Ketika aku hendak turun, aku melihat bagian timur dunia dan melihat Putri Helena. Dia sangat cantik, tapi dijaga ketat dari segala arah. Ya, itu akan sulit. Ayahnya keras dan tidak akan membiarkan orang masuk ke istana dengan mudah. Kau telah mengatakan 10 tahun untuk sampai di sana. Jika itu kapalku, maka itu seharusnya hanya seminggu. Ya, itu kabar baik. Dan bagaimana denganmu, Demian? Aku dapat dengan mudah melindungi kita dari segala kerusakan dengan mesinku yang mulia. Luar biasa. Tapi satu-satunya masalah adalah... Pengawal. Yang mulia, ingat aku telah mengatakan kepadamu bahwa aku dapat memikat hampir semua orang? Aku pasti akan membawa kita ke istana dengan mudah. Jadi keesokan harinya, mereka semua berlayar ke kerajaan timur. Sesuai dengan kata-kata Kostia, mereka sampai di sana tepat dalam waktu seminggu. Kita harus pergi ke istana. Orel, Orel. Ah, kau adalah anak anjing yang sangat lucu. Orel, simpan pesona itu untuk Putri Helena. Iya, yang mulia. Dan dengan itu, mereka berjalan ke istana tempat Orel segera bekerja. Para pengawal tampaknya tersanjung, tapi aku ragu mereka akan membiarkan kita. Oh, lihat, Orel menunjuk ke sini. Dia memanggil kita. Dengan sangat heran, raja dan saudara-saudara lainnya berjalan menuju gerbang istana dengan sangat normal. Anak ini luar biasa. Dengan cara ini, Orel memikat setiap penjaga atau orang yang mereka temui,
sampai kelompok itu berdiri tepat di depan singgasana. Bagaimana bisa kau datang ke sini? Di mana penjagaku? Yang mulia, kami adalah pedagang keliling yang telah mendengar kerajaan agungmu. Dan orang tahu bahwa kerajaan seperti itu pasti memiliki penguasa yang terbaik. Orel menyanjung si penyihir dengan segala cara yang mungkin. Dan lihatlah betapa wajahnya memerah dan dia tersenyum. Bukankah itu yang membuat kau malu untuk menonton ini, Yang Mulia? Hah? Oh, maafkan aku agak terganggu. Terganggu kenapa? Oh, Putri Helena yang cantik ada di sini. Dengan kecantikannya yang sama sekali bukan rumor. Dia melihat dengan tajam apa yang terjadi. Yang mulia, apakah tidak apa-apa jika kami berbicara dengan putrimu? Tidak. Maksudku, aku yakin kau pria yang sangat perhatian dan juga lembut. Benar? Sang raja memberi jalan dan segera Orel mencoba memesona sang putri. Dia berbicara dengan sangat manis tentang mata dan kecantikannya, sehingga bahkan Raja Arkide tersipu malu. Tetapi Putri Helena tampak tidak tergerak. Anak muda, aku punya banyak pria yang mencoba memikatku, dan dengan caramu yang sedemikian itu, kau tidak membuatku terkesan. Ya ampun, ini sangat mengejutkan saudara-saudara dan juga raja. Aku tidak mengira itu akan terjadi. Sekarang apa yang kita lakukan? Aku tidak tahu, Tuan. Begini, kenapa kau tidak jujur saja padanya? Hah? Jujur? Apakah itu akan berhasil? Apa kau memiliki ide yang hebat lainnya? Putri Helena, aku Raja Arkide dan aku telah menempuh perjalanan sejauh ini untuk menikahimu. Jika kau mau. Jujur saja, itu sesuatu yang baru. Baiklah, aku akan ikut denganmu ke kerajaanmu. Lihat, sudah kubilang kalau ini akan berhasil kan? Tapi, kau harus bisa menangkap aku. Apa artinya itu? Kau akan mengetahui itu nanti. Bingung atas permintaan ini, dia mengucapkan selamat tinggal pada pesulap dan menunjukkan sang putri perahunya. Dia naik dan segera mereka keluar dari kerajaan. Suatu hari di laut, sang putri tiba-tiba mendatangi Raja Arkide. Lautan luas membuat aku menjadi bosan, jadi aku memutuskan untuk pulang. Pulang? Tapi bagaimana caranya? Sementara mereka menatapnya dengan tercengang, sang putri tiba-tiba berubah wujud menjadi angsa. Oh, tidak. Semua orang merasa panik, tetapi Demian tetap tenang. Dia mengambil senjatanya dan membidik, lalu menembaknya dan keluarlah jaring, menjebak angsa itu di dalamnya. Kenapa angsa itu hilang? Karena dia berubah menjadi tikus. Aku kira inilah yang dia maksud dengan menangkapnya. Saat menyentuh kapal, Demian berlari mengejar tikus seperti kucing gila. Sang putri tidak bisa menemukan tempat untuk bersembunyi, sehingga dia melompat dari kapal. Sekarang dia adalah ikan. Demian berenang mengikutinya, turun ke laut dalam dan akhirnya meraih ikan itu. Dia datang dan sang putri segera berubah menjadi dirinya yang normal. Kau sepertinya telah menangkapku. Iya, sekarang maukah kau tinggal bersamaku? Ya, aku akan datang ke kerajaanmu bersamamu. Kalau aku menyukaimu, barulah aku akan menikahimu. Kalau tidak, aku akan kembali ke kerajaanku. Cukup adil. Wow, kau benar-benar harus menemukan cara untuk menjaganya sekarang. Maka mereka berlayar kembali ke kerajaan Raja Arkide. Di sana, sang putri segera jatuh cinta padanya dan menikahi Raja Arkide. Adapun keempat saudara, ya, mereka diberi hadiah yang mahal oleh raja
Tetapi mereka kembali bertani, karena mereka merasa bahwa semua yang mereka miliki di ladang keemasan mereka benar-benar cukup bagi mereka.